صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من يرى ولا يرى وفضله عم الورى يا من يرى ولا يرى وفضله عم الورى
يا حبيبنا Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa wa barakatan fil rizqi wa bil maut wa rahmatan fil maut. Allahumma inna nas'aluka wa afwan qulubana ba'da hadatsana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hillan bi adrikna ya Rasulullah. Sapa Rasulullah rahmatan lil alamin ya Allah taala. Kullu hadirin fi majlis yang di luar maupun yang di dalam muslimin di samping kiri berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan sehat walafiat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yasir wa la tu'assir wa bika min muhammad bil khair kullu mahlil kuburin sarrah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil mustafa balligh qamdana wa firlana amana ya wasi'at karami ya Rabbi bil mustafa balligh qamdana wa firlana amana ya wasi'at karami ya Rabbi bil mustafa balligh qamdana wa firlana amana ya wasi'at karami. Taqabbalallahu minkum. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah rezeki dan nikmat kita, keberkahan dalam hidup, dan terus menerus kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersambung ruh kita dengan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diingatkan oleh Syekh, jadilah manusia seperti kendi yang pecah. Kal ina'il munsalimil ladzi la yasbutu bihi ma'i.
seperti kendi yang pecah. Air masuk ke kendi, kendi itu cerat lah, cerat kendi, airnya begitu masuk ke kendi, sebentar saja air itu diam, kemudian keringlah kendi itu. Maksudnya apa? Air itu perumpamaan dunia, kendi itu perumpamaan hati kita. Seorang kekasih Allah dan Rasulnya hidup ini, dunia itu sebentar saja masuk ke dia, masuk ke hatinya, tapi begitu masuk dia pun keluar, hilanglah air itu, hilanglah hembusan dunia itu, tidak mempengaruhinya apa-apa bagi diri. Pernah sakit hati? Pernah dalam hidup ini. Macam-macam orang sakit hati. Pernah mungkin tidak sakit hati, jadi pikiran, pernah stres mungkin sebulan, stres mungkin 2 bulan, atau ada yang bertahun-tahun, ya kah? Itu berarti kendinya tidak pecah, berarti kendinya mengandung masih air, sehingga air sulit dikeluarkan, sampai ditumpahkan baru bisa dikeluarkan, ya lah. Terpaksa mencari solusi ke sana kemari, ya lah. Nah, adapun kendi yang sudah pecah, begitu ada problem masuk, airnya hilang langsung. Apa maksudnya? Bagaimana hembusan dunia itu sebegitulah adanya. Datang masalah, langsung tafwid, serahkan segala halnya kepada Allah. Tawakal, tingkat awam tawakal, tingkat kawas taslim. Taslim artinya berserah diri juga. Tapi kalau tawakal masih pikiran dan hati menyerahkan, berusaha melawan segala hal untuk menyerahkan kepada Allah. Kadang-kadang ingat menyerahkan, kadang-kadang lupa. Taslim, berserah diri sudah habis-habisan. Jangankan ini, hidupku pun kuserahkan kepada Allah. Terserah Allah. Aku berharap Allah selalu memberikan kepadaku kebaikan. Masalah yang kuhadapi kuserahkan kepada Allah. Tafwid itu tinggi lagi, melihat masalah tidak masalah, selesai masalah tanpa masalah. Nah, itu pegadaian lah. Jadi sekarang tidak ada masalah apa-apa padanya. Nah, ini tuh sudah tafwid tingkatannya lah. Tingkatan orang kawas subhan. Itu nih. Seperti itulah iradah manusia, kehendak manusia. Salah satu hembusan dunia yang paling kuat, dominan pada diri manusia, sudah ada pada diri manusia. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu sifat fujur, sifat buruk, dan sifat takwa. Sifat fujur yaitu sifat-sifat buruk di dalam hatinya. Bagaimana sifat-sifat buruk itu? Itulah diantara sifat buruk itu menjelma kepada hawa nafsu yang ada pada diri kita. Timbullah bentuknya bermacam-ragam. Ada selera, ya kah? Intinya dari bagian kehendak juga, keinginan, bagian dari iradah juga itu, kehendak juga. Begitu kita tahu informasi ada sesuatu, maka kita berkehendak, timbullah kehendak. Jadi terjadilah antara sesuatu yang dibayangkan, objek ini memberi bayangan, objek ini menuju bayangan itu adalah nafsu yang ada pada diri kita. Terjadilah kontak. Jadi Telkomsel itu akan berguna kalau ada Telkomsel atau alat penyambung yang lain. Ada antena lain, menerimanya ada. Bagaimanapun siaran TV itu sebaik-baiknya, kalau di rumah orang tuh tidak ada TV, maulah sampai. Karena kita punya hawa nafsu, ada objek di luar kita, terjadi kontak antara kita dengan objek itu, antara dunia. Tiba-tiba juleha lewat di muka, di depan mata. Nah, objek lah kelihatan, objek lah. Bukan hanya kadang-kadang julehanya tidak lewat, gambar di iklan di mana,
Di jalanan gambar juleha, atau gambar teman lihat palui di jalanan ada fotonya. Jadi apa? Jadi pejabat, jadi ketua apakah? Jadi Pargum Persatuan Guring Melandau jar. Misalnya nih lah. Wah, iri kita timbul. Wah, aku pingin jual kayak seperti itu. Jarjak lah. Gara-gara melihat gambar meskipun hanya gambar palui. Nah, itu objek. Hawa nafsu kita timbul. Itu namanya iradah. Itu bagian dari iradah, yaitu kehendak-kehendak. Itu kenapa ada? Karena ada hawa nafsu. Jadi iradah itu bisa timbul karena hawa nafsu. Iradah itu artinya kehendak. Kehendak itu lahir karena ada hawa nafsu. Kadang kehendak itu timbul dari ruh kita. Ya kah? Nah, roh, ada main roh adalah roh. Nah, ketika itulah terjadi persoalan, kapan kita bisa mengendalikan iradah kita itu? Kadang-kadang kita sudah bisa, istri kita di rumah timbul hawa nafsunya. Apa misalnya? Kisah palui. Ini sudah bagus saya. Jadi bang jar istri palui kan dengan istrinya, dengan suaminya palui. Di sebelah tuh coba lihat ya. Turun ke rumah aja, istrinya cium tangan aja. Waduh, suaminya mencium kepada istrinya aja. Apabila bang jar istri palui pian seperti itu juga. Nanti aja palui. Nanti bila orang dada, aku menciumnya aja palui. Wah, salah tuh jar istrinya. Salah ciuminya, maksudnya jangan mencium istri, nanti mencium tetangga bahaya. Palui inilah salah kontak tuh palui itu. Nafsunya besar langsung dengar tetangga lah. Nah, itu karena kita ada punya hawa nafsu. Nah, kisah lucu nih kan hawa nafsu juga sebenarnya lah. Maka orang-orang yang sudah airnya tadi kendinya pecah, maka iradahnya pun terjaga, kehendaknya pun terjaga, sehingga kehendaknya yang main adalah bersumber dari ruhnya. Karena sumbernya adalah ruh, maka terpaannya adalah kehendak fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat ruh itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ruh itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu yang membedakan dengan kehendak hawa nafsu. Sifat hawa nafsu kehendaknya bukan kepada Allah, tapi kepada kehidupan dunia. Nah, ini yang penting dipahami. Wa taharta mimma syiwallahi ta'ala. Maka apabila sudah seperti itu, sucilah dirimu itu. Jadi orang yang suci itu berarti juga di sini dalam Futhul Ghaib, orang yang sudah bisa mengatur kehendaknya. Kehendak dunia itu sedikit, yang timbul, yang dominan, yang paling banyak adalah kehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang suci sudah. Bila pian melihat diri pian banyak kehendaknya kepada Allah ketimbang kehendak pada dunia, berarti hati pian, diri pian sudah suci sudah. Nah, kalau belum, ya diusahakan sedikit demi sedikit belajar marifatullah. Insya Allah akan timbul. Wa ataita ridaka anillahi aja wajalla. Allah telah memberikan ridhonya kepada dirimu. Nah, itu namanya orang yang fana. Jadi orang fana itu yang kemarin di bab sebelumnya di Futhul Ghaib, orang yang fana itu fana fil iradah. Fana dalam kehendak. Maksudnya fana, kehendaknya hilang sudah. Kehendak nafsunya hilang sudah. Yang ada hanyalah kehendak Allah aja lagi. Kehendak Allah itu bagaimana memahaminya? Pertama, memahami secara teks. Salat 5 waktu kehendak Allah atau tidak? Kehendak Allah itu memahami secara teks dulu. Berbuat baik kepada manusia itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, itu ikuti. Hal-hal yang bersifat buruk berlawanan dengan syariat, yang berlawanan dengan syariat berarti itu kehendak hawa nafsu. Lalu kepada hal yang halal menurut syariat di apa lagi? Difilter lagi. Mana-mana yang bermanfaat untuk dekat kepada Allah, mana yang tidak. Banyak kan yang dibolehkan Allah, tapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah kan? Banyak kan dihalalkan Allah.
Semua makanan di dunia ini halal dimakan kecuali makanan yang diharamkan oleh Allah. Banyak nang halal kah, banyak nang haram kah? Banyak nang halal daripada nang haram. Yalah, apa kita makan semuaan? Hah? Oh, kayak itu aja kita makan semuanya. Wah, udah bisa begitu. Kalau ibu apa nih berbicara dengan garbus ini apa? Aku nih hebat garbus saya kenapa? Tahu lah laut mati itu aja. Tahu ya aku aja di Timur Tengah tuh kalau aja laut mati, tuh aku nang membantainya aja. Laut mati, membantainya. Ini aja lah. Tidak semua kan kita makan kan? Tidak. Maka kita mengatur makanan kita. Semua makanan halal, tapi kalau perut kita punya kapasitas enggak? Punya kapasitas, enggak semua kita bisa makan. Nah, ini yang perlu dipahami di situ. Maka wa wa'atta biridwanihi azza wa jalla anka. Allah berjanji kepadamu. Allah menjanjikan kepadamu dengan ridwannya, dengan kasih sayangnya. Ridwan itu kasih sayang juga bermakna surga, dengan surganya kepada dirimu. Apa itu? Walajasta, Allah akan memberikan kenikmatan di hatimu, wa na'amta bi af'alillahi azza wa jalla ujma. Engkau akan diberikan kenikmatan merasakan perbuatan-perbuatan Allah pada dirimu, terkumpul pada dirimu, dikumpulkan Allah. Bagaimana itu? Perbuatan Allah dikumpulkan. Disinilah yang disebut di dalam dunia tasawuf namanya al-unsu. Al-unsu itu tenggelam dalam kemanisan Allah. Pernah pian menangis merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Tiba-tiba hari itu membuka mata, membuka jendela, melihat seekor katak di depan jendela atau di bawah rumah, di tanah di depan rumah, tapi lewat jendela kita melihat, atau melihat ayam berkokok dia pagi hari, tertetes air mata kita. Indahnya Allah menciptakan ayam ini. Sampai zaman sekarang orang tidak bisa menciptakan ayam. Lalu melihat diri diciptakan Allah segar, bugar, sehat. Masya Allah. Lalu terucap terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengadakan hamba, mengadakan kehidupan ini, memberikan senangnya semuanya daripadamu. Lalu tetes air mata. Itu namanya al-ansu atau al-unsu, kemanisan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Nabi, halawatul iman, kemanisan iman, manisnya, segarnya. Walajata, Allah memberikan kelezatan kepadamu menikmati alam semesta ini sebagai anugerah dan kasih sayang Allah kepada dirimu. Nah, ini yang perlu dipelajari dalam hari-hari ini. Kalau kita kadang-kadang terbatas, kadang kita manusia ini kadang-kadang begitu melihat pemandangan indah baru ingat dengan Allah. Yang banget tuh orang munafik itu pemandangan indah aja mana tahu dia itu adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah, tidak tahu dia. Nah, tapi kebanyakan umumnya begitu melihat pantai yang indah baru ingat dengan Allah. Begitu ada melihat matahari gerhana bulan, gerhana matahari, baru kita sadar tentang ciptaan Allah. Padahal kehebatan gerhana itu tidak sebanding dengan kehebatan Allah menciptakan diri kita yang lebih luar biasa dari sekedar matahari. Manusia ini lebih hebat dari matahari. Makanya derajat matahari itu di bawah daripada manusia. Bumi ini yang Anda katakan dunia ini yang hebat ini tidak sebanding dengan derajat dirimu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, bumi bisa lah tertawa. Nah, pian bisa lah tertawa. Nah, bisa tertawa semuanya. Menangis bisa lah nya. Tidak bisa. Anda menangis bisa, tertawa Anda, bahkan bisa mengejek, bahkan bisa menentang Allah, mengejek Allah bisa.
Yalah, wah tikus buat apa diciptakan? Allah maha baik kepada kita. Tikus kita sindir Allah, buat apa Tuhan menciptakan tikus? Buat apa Tuhan menciptakan nyamuk yang nyatanya mengganggu aja dan menguntungi orang jual obat nyamuk? Gitu aja kan bisanya. Palui duduk di bawah pohon memikirkan, yang dipikirkannya apa? Bagaimana menghilangkan tikus di rumahnya. Ah, Tuhan ini ngapain jadi menciptakan tikus, nggak bisa diberantas? Lama Palui memikirkan tikus tuh bagaimana diracuni sudah juga, Bipai masih ada aja lagi tikusnya, Bipai. Ah, makbana kepala Palui. Duduk. Sekalinya kejatuhan buah langsat. Langsat tuh apa bahasa Indonesianya? Hah? Buah duko tuh kalau langsat. Oh, di Palui melihati Palui di atas buah pohon duku nih, pohon langsat nih, pohon duku nih. Mbak melihati dukunya kecil. Untung ada pohon nyiur aja Palui ini. Pohon kelapa, coba pohon kelapa kena kepala kayak Pak. Anyar Palui menyadari, subhanallah, pantas badannya besar pohon duku ini, ya kalau lebat. Coba kalau kayak kelapa tuh, jatuh ke kepala kayak apa, pantas buahnya kecil-kecil, ternyata ada manfaatnya. Berarti tikus di rumah tuh ada manfaatnya, cuma aku tidak tahu aja Palui. Nah, ibrah, sekalipun Palui mencela Allah masih saja tadi mengajarkan kepada Palui ibrah, pengajaran sebuah hikmah. Ada sebab mengapa sesuatu itu diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya akal kamu, ilmu kamu belum sampai terhadap masalah demikian itu. Maka demikianlah Allah terus-menerus memberikan kelezatan kepadamu. Tapi bedanya orang yang beriman kuat kepada Allah, orang yang dekat kurbahnya kepada Allah, orang yang sudah kawas, apalagi kawasul kawas, dia tahu kelezatan yang diberikan Allah pada dirinya. Beda dengan orang awam. Orang awam tidak tahu kelezatan itu. Kelezatan itu apa? Dia mencari, dia ambil tasbih, dia berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asik dia, bahkan tidak terhitung lagi. Tasbihnya hanya sebagai ekspresi aja lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang munafik mengatakan, ngapain berzikir geleng-geleng kepala? Tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, karena dia tidak tahu. Itu kelezatan namanya. Engkau diberikan kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu. Itu masih sedikit lagi. Ada kelezatan yang lebih besar daripada itu. Ada orang bermimpi dengan Nabi SAW sehingga hari-harinya hanya membaca salawat saja karena ingin mengulang mimpinya kepada baginda Rasulullah. Itu kelezatan pada orang demikian itu. Mendengarkan maulid, kelezatan bagi orang-orang yang sudah diberikan Allah kelezatan. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu, awam, apa itu? Gendang-gendang tidak karuan, teriak-teriak malam hari lagi teriaknya. Guys, itulah bi'af'ali aja wajalla pada, itulah perbuatan Allah pada dirimu itu. Allah kumpulkan kenikmatan-kenikmatan untuk bersama Allah dan bersama baginda Rasulullah. Nah, itu yang penting ya lah. Nah, penting sekali itu. Pijaat ma'ananta ilaihi wa wajadta bihi amarah iradah manaqalat anjalikal wa'di ila ma huwa a'laminhu. Bila sudah itu engkau dapatkan, engkau akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Lalu engkau mendapati dirimu hilanglah kehendak-kehendak burukmu, berganti dengan ingin menunaikan janji kepada Allah, sehingga Allah akan menaikkan dirimu dari satu makom ke makom berikutnya.
wa syarabta ila asrafi minhu. Allah palingkan dirimu menjadi orang yang mulia, mendapat kemuliaan di sisi Allah. Subhanallah. Wa awatta anil awali bil ghina'i anhu. Diawali dengan perasaan merasa kaya bersama Allah, merasa nikmat karena ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situlah ya Allah, merasa nikmat, ingat kepada Allah. Selama ini mungkin kebanyakan orang ingat kepada Allah itu dipaksa. Yalah, la ilaha illallah, Allah, aku harus main. Mau tidak mau maksa karena belum mendapat kenikmatan lagi. Tapi orang-orang yang khawas, apalagi khawasul khawas, berzikir itu lezat, kenikmatan yang luar biasa. Itulah pertanda makommu sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala dari satu makom ke makom berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan hikmah kita daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.